Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Anda Purwari yang sehari-hari mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Peserta didik kelas 10 yang kami cintai dan kami banggakan, selamat datang di Kawah Chandra di Muka SMK Negeri 2 Magetan yang siap menghantar kalian untuk meraih mimpi dan masa depan. Keputusan yang kalian ambil untuk masuk SMK adalah keputusan yang sangat tepat dan betul. Mengapa? Karena SMK bisa hebat. Pasti di antara kalian ada yang ingin menjadi seorang fotografer, makeup artist, desainer, sutradara, chef maupun seorang apoteker. Dari sinilah awal meraih mimpi dan masa depan di SMK Negeri 2 Magetan. Hari ini adalah hari ketiga anak-anak mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang etika komunikasi dan tata krama. Pengertian etika. Etika mempunyai pengertian yang cukup dekat dengan moral. Etika di sini berarti moral dan etiket berarti sopan santun. Etiket menyangkut suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia sebagai nilai umum yang diakui dan diterima. Misalnya, jika saya menyerahkan sesuatu kepada guru atau orang yang saya hormati, saya harus menyerahkannya dengan tangan kanan. Sedangkan etika memberikan norma dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Misalnya, mengambil barang milik orang lain. Jangan mencuri adalah perbuatan yang merupakan suatu norma etika. Etika dan etiket pergaulan dan aktivitas di sekolah. Hormati dan bersikap sopan terhadap guru. Jangan membanding-bandingkan guru satu dengan lainnya di muka umum. Jangan meremehkan teman, terutama di depan teman lainnya. Harus berani membela teman yang kesulitan. Berpakaian yang rapi, bersih, dan tidak berbau. Etika di dalam kelas. Di dalam kelas, sebaiknya bersikap duduk yang sopan, duduk tegak, dan tidak merebahkan kepala di meja. Jangan mengangkat kaki di atas kursi atau meja, meskipun dalam keadaan istirahat. Jangan memakai parfum yang berlebihan. Jaga kebersihan diri sendiri, hindari bau badan yang bisa mengganggu teman. Etika berkomunikasi dengan guru dan teman di sekolah. Berbicaralah dengan jelas, dimengerti, baik dalam hal volume suara atau kejelasan. Menatap wajah lawan dengan lembut. Jujur, tidak berbohong. Menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik. Berbahasa yang baik, ramah dan sopan. Ucapkan salam, apa kabar, bagaimana keadaan saya hari ini. Gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Tata cara berbicara yang baik. 1. Menatap lawan bicara. Saat berbicara dengan seseorang, tatap dan lihatlah daerah D-zone, yaitu di antara kedua mata lawan bicara dengan tatap teduh yang bersahabat. Jangan menoleh ke kanan maupun ke kiri. 2. Berbicara dengan jelas. Berbicara dengan suara yang jelas, jangan terlalu lirih atau berteriak, jangan terlalu panjang atau berbelit-belit. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sesuai dengan kondisi dan situasi lawan bicara. Misalnya, ketika Anda berbicara dengan anak kecil, gunakan bahasa anak kecil. Ketika Anda berbicara secara resmi, pakailah bahasa yang resmi seperti di rapat. Gunakan bahasa formal. Hindari kata-kata ajaib.
Seperti akan saya coba, silahkan, maaf, dan tolong. Hindari penggunaan kata-kata yang membunuh, seperti tidak bisa, terserah, salah sendiri, dan tidak tahu. Yang selanjutnya adalah tata krama. Tata krama atau adat sopan santun atau yang biasa disebut etiket telah menjadi bahan dalam hidup kita, yang telah menjadi persyaratan dalam hidup sehari-hari, malahan menjadi meningkat dan sangat berperan untuk memudahkan manusia diterima di masyarakat. Pada waktu Anda masih anak-anak, secara tidak sadar, orang tua Anda telah melatih Anda agar menerima pemberian orang dengan tangan kanan, lalu mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda juga melatih Anda cara makan, cara minum, cara menyapa, menghormati orang, berbicara, berpakaian, dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan, perilaku Anda akan terbentuk menjadi suatu kebiasaan tanpa memikirkan mengapa Anda harus bertindak seperti yang demikian. Jadi pengertian dari tata krama adalah kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan tata cara yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kebiasaan ini muncul karena adanya aksi dan reaksi dalam suatu pergaulan. Sebagai contoh, kalau orang Indonesia setuju dengan apa yang dikemukakan, ia akan mengangguk-angguk kepalanya. Sebaliknya, di negeri lain ada yang menyatakan setuju dengan menggeleng-gelengkan kepala. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan akan merambat ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Tata krama memang menentukan nasib seseorang. Mengabaikan sopan santun sering menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman. Sopan santun merupakan sarana atau alat untuk kelancaran dalam pergaulan dan juga membantu dalam cita-cita kita. Pergaulan atau komunikasi merupakan suatu hubungan manusia atau komunikasi melahirkan pergaulan. Dalam bergaul, faktor perhatian sangat menentukan. Pergaulan biasanya diawali dengan berkenalan. Dalam pergaulan, orang perlu memahami tata cara dalam pembicaraan tatap muka serta pembicaraan dengan sarana komunikasi, misalnya surat maupun telepon. Komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dengan orang lain dalam pergaulan merupakan area yang paling banyak menuntut diterapkannya tata krama. Ada beberapa faktor yang perlu dicamkan untuk mengatasi masalah komunikasi. Yang pertama, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini adalah kunci yang utama. Selanjutnya, setiap orang mempunyai perbedaan. Jadi, terimalah sifat tertentu teman yang Anda mungkin agak aneh dirasakan. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Oleh karena itu, Anda perlu membuka diri agar semakin dikenal. Keempat, cintailah orang lain dan percayakan apa yang terjadi serta mudahkan untuk berkorban. Keempat, aturan itu mudah dihafal tapi sulit untuk dijangkau. Tata krama berkenalan. Tata krama berkenalan dan bertamu cukup beragam antar suku, wilayah, dan bangsa. Para siswa seyogyanya mengetahui aturan-aturan umum yang disepakati oleh masyarakat umumnya. Tata cara bertamu. Kalau hendak bertamu ke rumah orang, hendaknya Anda datang pada waktu yang tepat, tidak pada saat istirahat. Sebaliknya keinginan Anda disampaikan terlebih dahulu melalui telepon ataupun surat. Kalau ada mengetuk pintu, sebaiknya hanya 3 kali dengan suara yang wajar. Jangan menggedor-gedor pintu. Tata cara berpakaian. Cobalah Anda renungkan beberapa banyak kata yang Anda keluarkan dalam satu hari. Dan ingatlah dengan pepatah, berkata peliharalah lidah. Hati-hatilah dalam berbicara agar tidak mengakibatkan suatu hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Cara bersolek dan menggunakan perhiasan. Setiap siswa hendaknya berpenampilan sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan tata krama kesopanan, rapi dan pantas. Cara berpakaian. Siswa yang mengatur rambutnya dengan rapi dan pantas akan memperlihatkan keserasian. Busana yang
warna, serta modelnya aneh hanya cocok dipakai di pesta ulang tahun atau pesta. Cara makan. Tata cara makan merupakan unsur yang paling penting dalam tata krama. Tata cara makan berbeda dari tempat ke tempat. Oleh karena itu, perlulah Anda menanyakan tata cara makan di lingkungan yang belum pernah Anda ketahui. Anak-anakku sekalian, ini adalah etika berkomunikasi dengan guru. Yang pertama, ucapkan salam pembuka. Yang kedua, perkenalkan diri. 3, sampaikan maksud. Yang keempat, ucapkan terima kasih. Yang kelima, ucapkan salam penutup. Contohnya, Ibu Guru BK sedang online. Assalamualaikum Pak Bu, nama Bapak Ibu disebutkan. Perkenalkan nama, kelas dan jurusan. Saya ingin menanyakan, sampaikan maksudnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta kelas 10 yang kami cintai dan kami banggakan, demikian tadi pemaparan materi MPLS, etika komunikasi dan tata krama. SMK bisa hebat. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.